Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bagian akhir dari bab sholat sunat yang dibahas di dalam Bulughul Maram ini tentang sholat duha. Duha itu artinya waktu di antara terbit matahari sampai duhur. Jadi kalau terbit matahari hari ini jam 6, berarti dari jam 6 pagi sampai duhur itu termasuk waktu duha. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh sholat duha jam 6:30. Kalau jam 6 ting bilih sedang matahari terbit ya, kan itu waktu yang makruh, waktu yang terlarang dipakai sholat. Dilebihkan sedikit 10 menit. Jam 7 boleh sholat duha, jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh, qobla duhur pun boleh. Nanti tentang waktu keutamaannya ada dua. Yang pertama disebutkan di hadis di sini, ketika anak-anak unta kepanasan. Anak-anak unta kepanasan tarmidu itu karena batu-batu kerikil atau gurun pasir. Panas kan banyak batu-batu kerikil, dan anak unta belum kuat sepatu kakinya ya. Mereka itu tidak akan kuat dan akan dimasukkan kembali ke kandangnya. Jam berapa itu ya? Kata guru saya Ustadz Romli 10:30. Kenapa 10:30? Karena cenah dulu zaman macul di sawah tonggong panas teh 10:30. Karasa tonggong panas teh cenah. Kata guru saya Hasan jam 11 ke atas. Syekh Utsaimin sendiri menyatakan semakin mendekati duhur itu semakin baik karena semakin panas. Dan itu yang banyak hadisnya, juga diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Di berbagai hadis itu Nabi SAW sholat duha itu idza irtafa'an nahar, apabila siang sudah meninggi, jadi menjelang duhur. Yang kedua, dan ini yang tidak ada di Bulughul Maram, yang menyebutkan keutamaan sholat duha itu di awal, yang sering disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk, ketika terbit matahari. Tapi hadis-hadis tentang sholat isyraq itu menyatu paketkan dengan sholat subuh. Siapa yang sholat subuh lalu kemudian duduk di tempatnya hingga terbit matahari, sesudah terbit matahari kemudian dia sholat 2 rakaat, maka seolah-olah dia sudah haji dan umroh ya, pahalanya senilai haji dan umroh. Jadi nilai keutamaannya itu karena satu paket dengan sholat subuhnya, dengan wirid ba'da subuhnya. Meskipun hadis ini tidak terlalu kuat, karena ada beberapa ulama yang mendoifkan.
Namun semua ulama hadis yang saya ketahui, yang saya teliti, semuanya juga sepakat bahwa hadis-hadis yang dhaif ini bisa saling menguatkan. Akan tetapi hadis-hadis tentang wirid Nabi ba'da subuh itu yang sahihnya, yang Bukhari Muslim, memang disebutkan Nabi SAW itu setelah subuh beliau wirid sampai terbit matahari. Sesudah terbit matahari baru beliau beranjak. Dan para sahabat di ba'da subuh itu ada yang ngobrol, ada yang tertawa. Nabi SAW kadang melirik lalu tersenyum, ya. Ente nyarekan ganeng syah begitu. Mun urang pan nyarekan. Dan itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Jadi bagi ulama yang sedikit meragukan, seandainya sahih, pasti di riwayat Bukhari Muslim pun disebutkan bahwa Nabi beres wirid itu kemudian sholat isyraq atau sholat syuruk. Namun demikian, ya tadi para ulama hadis sepakat untuk menilai bahwa hadis-hadis ini saling menguatkan. Cuma dari segi status keutamaannya, saya pribadi ya mohon maaf ya, jadi lebih cenderung merujuk ke hadis-hadis yang lebih sahih bahwa sholat duha itu lebih utamanya adalah ketika panas ya, jam 10 jam 11 ke atas. Meski tadi secara umum dari mulai pagi sampai qobla duhur itu bisa terkategorikan sholat duha. Yang berikutnya Imam Al-Ghazali saja yang mengatakan bahwa sholat isyraq, sholat syuruk itu beda dengan sholat duha. Tapi dibantah sendiri oleh murid-muridnya, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhisul Habir ya, penulis Kitabul Maram ini, kata beliau sudah jelas bahwa sholat duha itu sholat isyraq itu adalah sholat duha yang diawalkan. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin yang saya baca juga kitab-kitab mereka sama menjelaskan demikian, bahwa sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Kalau kemudian jadi pertanyaan, boleh tidak pagi-paginya sholat isyraq, sholat syuruk, lalu nanti siangnya sholat duha? Jawaban pokoknya yang namanya sholat itu bebas, tepake niat oge sah, kecuali sholat yang memang harus jelas niatnya, kayak sholat subuh, sholat qobla subuh kudu puguh niatnya. Tapi sholat sunat mutlak, istilahnya mutlak itu tidak spesifik. Mutlak itu artinya terlepas dari kategori apapun. Itu bebas bapak-bapak, kapanpun sholat, siang malam, bingung sholat naonna, sholat hayang we mah, ya sholat mutlak itu. Maka itu sangat dibolehkan. Atau sholat syukur wudu bisa masuk ya. Sholat syukur wudu kan kita ke toilet, kemudian wudu, sudah wudu kemudian sholat. Atau sholat duha itu sendiri kan tidak ada batasan. Nanti hadisnya kita baca, tidak ada batasan. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, dan seterusnya silakan. Jadi kalau pagi-paginya sholat syuruk di masjid misalkan, lalu nanti sebelum berangkat kerja sholat lagi, lalu nanti ketika istirahat, kalau saya kan guru ya, guru mah soal jam istirahat jam setengah 10, jam 10 teh,
daripada ngobrol nutup para rubuh nya. Ustad-ustad mengarah ngobrol mau jauh bab poligami diobrolkeun bari jeung teu diamalkeun kaburo maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi daripada doraka geus mending salat ya sambil menunggu. Kita kan juga merutinkan murojaah ya dalam salat. Jadi diperbanyak sholat lagi. Nanti qobla duhur juga sekarang kan ada jarak yang lama ya, keadaan duhur sholat lagi itu silakan, karena sholat dua itu tidak ada batasannya. Kita baca hadis-hadisnya di kitab saya nomor 415. Tadi katanya di kitab HP nomor 312 ya, beda 100. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an. Kalau dilihat daftar isinya saja ya, bab salat sunat bagian akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat wa yazidu masya Allah, dan beliau menambahkannya sekehendak Allah. Sekehendak Allah itu artinya semau beliau, seditakdirkannya Allah. Sama dengan sholat intidor, tsumma shallama kutiba lahu. Nanti kita ada bahas sholat Jumat. Kemudian dia sholat yang ditakdirkan bagi dia, artinya semampu dia. Sholat intidor sebelum Jumat ada batasan tidak? Tidak, bebas silakan. Selama imam belum naik mimbar maka sholat intidor. Dan patokannya kembali ke dalil umum, sholatul laili wan nahar masna 2 rakaat. Disageblekeun ge langsung mangga ya, ngaripuh nya beser teh nya capek teh ya, ngareng hapulah gitu. Jadi bagusnya 2-2. Ini 4 rakaat itu 4 rakaat langsung sekali salam atau 2-2. Para ulama sudah bikin standar baku. Kalau disebut 4 itu bisa 2 kemungkinan. Bisa 4 sekali salam boleh, atau bisa 2-2. Kembali ke dalil umum, sholat siang dan malam itu 2 rakaat. Imam As-Sunani menjelaskan di dalam Subulus Salam, apa maksud hadis Aisyah ini? Maksud hadis Aisyah ini, Rasul standar biasa sholat duha 4 rakaat. Dan ini yang saya pakai ya. Boleh 2 rakaat? Boleh. Wasiat Nabi ketiga sahabat abu-abu ya, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar ya, sama kan? Kekasihku mewasiatkanku 3 hal. Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar. Ieu riwayat Bukhari, ieu riwayat Muslim, ieu riwayat Abu Dawud. 1. Witir sebelum tidur. 2. Saum 3 hari setiap bulan. Yang ketiga, warakaatayid duha, 2 rakaat sholat duha. Jadi disebutnya 2 rakaat. Atau di hadis yang terkenal, kata Nabi SAW, setiap pagi, setiap persendian kita itu harus disodakohkan. Jumlahnya semuanya 360. Berarti kita harus sodakoh 360 kali. Capek tuh ya. Tuluy-tuluyan ngasupun kanu kenceleng 360 kali. Atau ada fakir miskin geroan 300 orang. Ya, sodako. Kata Nabi SAW, itu bisa tertutup dengan semua kebaikan. Karena semua kebaikan adalah sodako. Kullu ma'rufin sodako, menghilangkan kotoran di jalan ya, sodako. Kemudian setiap tasbih sodako, tahmid sodako, takbir sodako. Itu 100. Tanya tadi itu 100 kan? Nanti tambah lagi 100, tambah lagi 100. Capek oge. Wirid 360 teh.
Dan kata beliau, wa yujzi'u an dzalika raq'atad duha. Cukup diwakili semuanya itu dengan 2 rakaat salat duha. Jadi salat duha itu salat sedekah persendian tubuh kita. Yang bapak-bapak nyereri awaknya para regel tak kurang sedekahna ya, ngadol salat duha. Di sana Nabi jelas menyebutkan 2 rakaat salat duha. Jadi boleh 2 rakaat salat duha. Tapi yang Nabi rutinkan terlihat dari kana 4 rakaat dan bahkan tidak kurang, Nabi malah menambah wa yazidu masyaallah. Jadi standar Nabi mah minimal salat duha itu 4 rakaat. Jadi kalau mau di 2 silakan, mau langsung 4 silakan. Kemudian Aisyah ditanya, walahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat, kata Aisyah, la, tidak, illa an yaji'a min maghibihi, kecuali kalau beliau pulang dari tempat goibnya, ya, tempat saparnya. Karena di zaman Nabi yang namanya sapar itu umumnya perjalanan malam. Wah, tiburang memual kuat atunya, panas, garing, haus, ya. Perjalanan malam istilahnya Isra, ya, Isra itu perjalanan malam. Datang itu waktu duha. Maka di waktu duha Nabi setiap kali pulang waktu duha beliau sholat 2 rakaat. Hadis-hadis tentang sholat duha ini ya bisa dikategorikan mutharib. Mutharib itu rancu pakai trok berselisih tapi bisa diurai. Jadi mutharibnya nggak jadi mutharib, bisa diurai jadi benang merah, ya, benang kusutnya bisa diurai jadi benang merah. Hadis-hadis yang mengatakan tidak itu kemungkinan di masa-masa awal, tapi di masa berikutnya Nabi kemudian merutinkan, di antaranya yang tadi di atas, ya. Bahkan terkenal madhab Ibnu Umar, madhab Umar bin Khattab. Beliau berdua kalau ditanya bagaimana sholat duha itu bid'ah, nggak ada sholat duha. Sholat itu 5 waktu, masa jadi genap waktu tambahan kedua, nggak ada, bid'ah. Dan kita tidak menemukan data bahwa 2 sahabat ini meralatnya. Cuma kita temukan data itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan hijrahnya menjelang Fatu Makkah. Ibnu Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika datang ke Madinah itu sebelum Fatu Makkah itu usianya baru 10 tahun budaknya nih. Tapi cerdas, nya, cerdas pisan, yang soleh. Di usia 10 tahun baru datang ke Madinah, minta izin ingin sholat dengan bibinya, ingin mondok di rumah bibinya Maimunah. Maimunah istrinya Nabi. Aya naon cenajang mondok di dieu, hoyong ningal sholat Nabi, ingin tahu sholat malam Nabi. Budak 10 tahun SD lah namanya, kelas 5 kelas genep geus hayang sholat malam siga Nabi kolot wae nya haroeam. Ieu budak sumanget. Yang Ibnu Abbas kemudian sholatnya di sebelah kiri Nabi, ku Nabi teh digeserkeun ke kanan sajajar. Ibnu Abbas mundur. Nanti Nabi menegur, kenapa cenah kamu sudah disejajarkan kok mundur? Enggak layak atuh cenah asa teu puguh salat gigireun Nabi. Sama kadang saya juga ada perasaan begitu. Kalau sholat di pinggir guru saya asa teu pantes.
Dan Nabi tidak menyalahkan, sehingga fikihnya boleh dua-duanya, sejajar boleh, mundur sedikit boleh. Lalu kemudian Nabi saking nyaahna ditanggepan, lalu didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, pahamkan dia dalam agama dan jadikan dia pintar menafsirkan. Makanya beliau di usia 13 tahun ketika Rasul mau wafat, ya, sekitar 13 tahun, beliau diajak musyawarah ke Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabat besar. Kata sahabat-sahabat yang sinono, budak-budak naon dibawa cenah ka dieu, budak SD kene. Ya, dek lulus. Cenah kata Umar mah budak istimewa gitu. Dan ternyata dari sekian penafsiran yang ditanya cuma Ibnu Abbas yang benar dengan Umar. Nah, Ibnu Abbas beliau mengatakan, kan ada di Al-Qur'an wasabbih bil 'ashyi wal isyraq. Ketika waktu sore dan isyraq. Isyraq itu setelah terbit matahari. Ini kok cenah di Al-Qur'an ada isyraq. Salat apa ini? Sampai saya ketika melihat Nabi menaklukkan Makkah, beliau kemudian sholat 8 rakaat dan panjang. Baru saya tahu, oh ini sholat isyraq teh, sholat naon, sholat duha. Jadi Ibnu Abbas sendiri pun baru tahunya di akhir karena memang Ibnu Abbas budaknya harita. Jadi kalau Ibnu Umar bin Khattab itu nggak ada bid'ah. Kalau Aisyah, nah ini Aisyah ini ada beda data. Ini menunjukkan pengetahuan beliau samalah dengan kita. Kita kadang bertahap kan ilmu itu. Dulu mengatakan tidak, kemudian sekarang ada, nggak bertentangan. Mana yang lebih akhir, ya? Karena mengatakan ada misalkan meralat yang dulu, atau sebaliknya yang mengatakan tidak ada meralat yang dulu, itu sangat wajar. Jadi hadis ini tidak membatasi bahwa sholat duha itu kalau ketika pulang safar saja. Tapi hadis ini benar memberitahukan Nabi kalau pulang safar duha pasti sholat duha. Begitu, ya. Ini yang dijadikan fikih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, muridnya Ibnu Taimiyah. Dan ini juga yang dipakai oleh bapak saya dulu. Saya dulu kelas 4 SD sok sholat duha, ya, karena sekolahnya siang pada duhur. Pas satu waktu ketemu oleh bapak saya dipanggil, yo cenaib sholat duha mah Nabi lamun balik tinyaba. Tos setiap hari tara sholat duha deh. Sampai kemudian saya sanawiyah baca hadis-hadisnya, ya, konfirmasi ke guru-guru saya yang lain. Oh ternyata nggak begitu. Atau yaitu karena fikih Ibnu Qayyim. Bapak saya bacanya dari Ibnu Qayyim. Dan sekarang juga bapak saya sudah meralat. Jadi Ibnu Qayyim itu begini kesimpulan. Tapi ini kurang tepat, ya, karena hadis yang tadi yang pertama jelas Rasulullah SAW merutinkan, ke sahabat yang 3 tadi rutinkan yang 3 ini. Atau yang tadi setiap pagi semua persendian kita harus disodakohkan setiap pagi kan, ya berarti dirutinkan, ya. Kemudian masih dari Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qattu subhatad duha wa inni la usabbihuha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sekalipun subhah. Subhah itu tasbih sunat, tapi rutin. Sholat duha rutin, akan tetapi aku merutinkannya. Ini jadi penjelasan bahwa Nabi sholat duha tapi tidak merutinkannya. Nanti dijelaskan ya di dalam hadis yang umum. Di dalam hadis lain terkait sholat duha, tapi tidak diteruskan oleh Ibnu Hajar di sini karena sudah menganggap kita paham semua. Kata Aisyah,
Nabi SAW itu kalau menganjurkan satu amal tapi beliau tidak merutinkannya, itu karena khosyata an yuktabalahu, takut dijadikan wajib rutin. Jadi beliau ingin yang mempermudah. Kenapa Nabi menganjurkan tapi Nabi tidak rutin? Ya karena Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Tapi kalau mau dirutinkan silakan. Nabi sendiri tahu Aisyah merutinkan. Ada juga Bu yang istinbatnya begini Ustaz, sholat duha itu bagi ibu-ibu disunnahkan rutin, bagi bapak-bapak tidak rutin, gitu. Ini karena tadi sholat duha hadis-hadisnya mudharib, sepotong-sepotong. Tapi kalau kita gabungkan, tadi Aisyah sendiri yang menjelaskan, Nabi tidak merutinkan karena takut memberatkan. Tapi kalau bapak-bapak tidak berat, rutinkan ya Pak. Sebelum berangkat kerja, ibu-ibu sebelum berangkat ke pasar atau ketika pulang dari pasar, sebelum masak ya, atau kapanpun ya. Yang jelas masih di waktu duha. Kemudian Zaid bin Arqam radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal. Nah, ini hadisnya ada sababul wurudnya. Nabi datang ke Kuba di awal pagi dan Nabi melihat orang-orang Kuba itu sholat duha di awal pagi. Lalu Nabi SAW bersabda seperti ini, sholatul awabin, sholat orang-orang yang bertobat. Awab itu senang kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah. Maksudnya sholat duha hina tarmidul atau tarmadul fisol, ketika panas batu-batu kerikil. Tarmadu teh Ramadan teh panas batu-batu kerikil karena panas, haus Pak, jadi karasa panas. Ketika panas batu-batu kerikil dan memanaskan, tidak membuat anak-anak unta tidak kuat atau kepanasan. Jadi Nabi SAW melihat orang Kuba sholat duha di waktu pagi. Lalu Nabi menganjurkan agar sholat duha itu yang paling baik ketika unta-unta kepanasan. Ini yang tadi saya jadikan madhab saya, ya, bahwa yang baiknya kalau mau dirutinkan yang siang, ya. Tapi kalau sesekali boleh, ya. Saya sendiri sholat isyraq itu kalau intikaf, ya. Intikaf pasti sholat isyraq semua sholat diamalkan, atau sesekali. Tapi kalau tiap beres majelis taklim sholat enggak juga. Karena ingat hadis ini. Jadi kata Nabi, sholat duha yang terbaik itu bukan pagi hari, tapi nanti sesudah anak-anak unta kepanasan. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha tsnatai asyrata rakaatan, siapa yang sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan membuatkan baginya istana. Ya, mau istana Bogor, istana Merdeka, minimal istana Cipanas lah. Nanti di surga, ya. Bapak Ibu yang belum punya rumah bagus, itu dengan sholat duha 12 rakaat. Ini hadis dinilai gharib, tapi kata Ibnu Hajar ada banyak sanadnya dan jadi menguatkan. Terlebih dikuatkan oleh hadis yang di atas tadi. Di riwayat Muslim kata Aisyah, Nabi menambah sekuatnya Nabi. Ini kalau saya amalkan ketika i'tikaf. Yang kedua, ketika jadwal Jumat jauh. Karena kalau jadwal Jumat jauh, saya berangkatnya setengah 11, jam 10. Pokoknya jam 11 sudah di masjid. Kayak kemarin di Kota Mas, jam 11 sudah datang di masjid, ya, sholat. Kenapa? Karena saya biasa kalau hari Jumat sholat di rumah.
nanti menjelang adzan baru ke masjid ya. Jadi kalau DKM-nya nu teu hafal, wah geus nelponan we gitu. Mana Ustaz? Kalau DKM sudah hafal mah tenang we ya. Enggak tahu saya sedang di luar kota, kalau sedang tidak tahu saya sedang sakit, kalau tahu saya sedang tidak sakit tenang. Tah cenah Ustaz mah pokokna mah cenah 2-3 menit memang adzan datang. Kamu ngukur ya. Saya sholat di rumah, nanti 5 menit menjelang adzan baru saya berangkat ke masjid. Apalagi masjidnya masjid yang depan rumah, eta mah kalem. Nah, kebiasaan itu kalau Jumatannya jauh kan agak gambling. Maka saya berangkat di awal, kemudian waktunya dipakai sholat duha saja. Itu bisa sampai 12 rakaat. Atau ketika i'tikaf mah pasti. Tapi kalau biasa-biasa jarang, standarnya 4 rakaat. 12 rakaat ini apakah 1 kali salam capek, Pak? Ya ngawartosan. 2 rakaat kan bisa minum dulu, bisa murojaah dulu, ngareng hapeula, kalau mau ke toilet dulu ya. Kemudian terakhir kata Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku, fa sholat duha 8 rakaat, lalu beliau sholat duha 8 rakaat. Jadi yang 2, yang 4, yang 8, yang 12 itu ada. Maka dari itu kalau Imam Muslim membatasinya ini 4, Imam Muslim sholat duha itu 2, 4, 8, 12 ya. Tapi para ulama hadis secara umum kembali ke hadis yang awal, wa yazidu masyaallah. Kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin juga sama, nggak ada batasan. Ibnu Hajar nggak ada batasan, sholat duha itu silakan berapa rakaat pun, tidak ada batasan. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga wilayah pertarusan hiji 2 wae mah. Tidak ada? Oh, mangga. Batasan rapat dalam sholat berjamaah. Apabila kita misalkan sedang sholat berjamaah, kemudian ada masuk sebelah kanan. Masuk ini saya aja seenaknya gitu. Jaraknya agak jauh. Apa kalau misalkan kita tarik batal atau bagaimana, boleh nggak? Batasan rapat saf ya di dalam sholat itu jelas di hadisnya. Kata Anas bin Malik, Rasulullah memerintahkan merapatkan saf. Terus yalziqu ba'duna ba'dan ka'bahu wa mankibahu. Yalziqu itu merapatkan, menyentuhkan, paantel telapak kaki kami, ka'bun itu. Ada yang menyebutkan ka'bun itu 2 mata kaki. Mata pengherannya mulai kita sholat nanti. Ya, posisi kakinya bukan begini, tapi begini. Ngarahina antel. Tapi sebenarnya ka'bun itu bukan hanya 2 mata kaki, pokoknya telapak kaki. Dan ini bahu. Ya. Tapi memang tidak ada perintah dari Nabi. Perintah dari Nabi mah rapatkan. Lalu sahabat begitu. Ini artinya afdoliyahnya. Ya kalau takrir itu afdoliyah. Nabi mengakui para sahabat mengamalkan demikian. Afdoliyahnya begitu. Nyaku mau bapak-bapak di Raudoh pas sedek-sedeknya tah gitu meureun salat zaman Nabi teh. Paantel lamun teu rapet moal mahi gitu. Di dieu mah lega. Jadi araranggang karena tapi kalau penuh pasti dapat. Nah, ada yang ngomong seperti itu. Saya pribadi mengajarkan ke santri rapat antel. Cenah usah satu para ruguh maneh mah salat baper aja. Salat tong make baper, salat mah make dalil aja. Tapi dan memang begitu, bapak-bapak juga susahnya. Udah, saya tidak memaksakan pendapat ya, tapi saya berkewajiban menyampaikan.
Jadi yang disebut rapat tuh begitu termasuk yang 2 orang. Kan kadang nyampir orang dek ucing-ucingan ya. Bahkan cenah jamaah saya pernah dia sholat di samping orang salafi ya. Gitu teh nyedak geser, nyedak deui geser, nyedak deui kakao batu can dijejak we can. Cite di dinya meuni nya neuteuli teuing-teuingeun geus puguh aya dalilna. Udah cenah teu puguh atuh cenah urang jol diseret we cenah gitu. Saya bilang tadi sholatnya tong sok baper cerita. Sholat mah kumaha dalil. Masalah cada tengenan teh karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa mah justru nyaman. Tidak nyaman orang sholat anggang teh ya, tidak bersentuhan. Tapi tadilah jangan sampai memaksakan pendapat hese itu ya. Di masjid saya pun di hese bapak-bapak teh andal teh ngajauhan deh. Jadi ini bukan syarat sah sholat, tapi keutamaan sholat termasuk yang 2 rakaat. Yang 2 rakaat juga begitu. Cuma yang 2 rakaat itu tadi kan Ibnu Abbas memilih mundur sedikit, otomatis tidak rapat. Dan Nabi tidak menyuruh Ibnu Abbas mengulangi sholatnya, atau Nabi menyalahkan Ibnu Abbas tidak. Kenapa kamu mundur? Kan tadi sudah sejajar. Tidak layak bagiku untuk sholat sejajar dengan Anda. Nabi tidak disalahkan. Jadi artinya boleh ketika berdua 2 rakaat mundur sedikit. Begitu Pak. Cukup Pak. Jadi nyambanga cukupnya 2-nya. Kita pada umumnya Pak kalau melakukan sesuatu itu melihat fadilahnya gitu. Kalau fadilah sholat duha selain untuk sedekah persediaan yang sokihnya apa? Oh iya, fadilah sholat duha itu paling banyak doibnya. Ya. Justru kita harus sudah merubah paradigma sholat sunat itu. Kata Nabi SAW, wa ma taqarraba ilayya abdun mim ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada taqarrub dari hambaku yang paling aku cintai selain amal-amal yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tapi tidaklah seorang hamba taqarrub kepadaku dengan amal-amal sunat kecuali aku akan menjadi kekasihnya. Fa idza kuntu uhibbu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih wa kuntu yadahu alladhi yabtishu bih wa kuntu rijlahu alladhi yamshi bih. Fa idza sa'alani a'taituhu wa in ista'adzani a'adtuhu. Ya. Ketika aku sudah mencintai dia, kata Allah, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Kalau dia minta pertolongan kepadaku, aku pasti akan menolongnya. Ini fadilah cara umum. Jadi kita nggak usah, mohon maaf ya, sudah bukan lagi materialistik sholat itu. Ibadah itu jangan lagi matre. Kita nggak butuh recehan, ya, jangan lagi butuh recehan dalam ibadah itu. Kita harus lebih dari itu. Kita ingin yang intrinsik, bukan yang intrinsik. Ya, kita ingin yang lebih lembut dari hal-hal yang sekedar materi. Ya, yaitu itu. Apa manfaat sholat duha itu? Agar kita semakin mencintai Allah
Allah mencintai kita, agar kita semakin dekat dengan Allah, seakan-akan Allah menjadi tangan kita. Bukan berarti Allah ada di tubuh kita, enggak. Para ulama sepakat seakan-akan tangan kita ini tangan Allah, tidak mungkin melakukan yang maksiat. Kaki kita kaki Allah, tidak mungkin sengaja melakukan kedzaliman. Mata, telinga gitu. Itu fadilah sholat sunat secara umum. Cukup Pak ya, saya izin karena jam 7 masuk ke kelas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.